Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini kami Darul Ulum Media Center kembali hadir di hadapan kaum muslimin semuanya dalam segmen DU Talk Show. Dan alhamdulillah juga pada hari ini, pada kesempatan kali ini, kami dihadiri langsung oleh guru pesantren Darul Ulum. Kebetulan memang guru saya juga gitu kan, guru kita semua. Kebetulan beliau juga adalah mudir di pesantren Darul Ulum Kampus 2 Nagrak, Al Ustadz Nurholis. Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Saudara Ejang juga gimana? Sehat? Alhamdulillah, saya pribadi sehat Ustadz. Alhamdulillah. Baik Ustadz, pada talk show kali ini kita diberikan tema yaitu tips dan trik menjadi santri di pesantren Darul Ulum. Iya. Tema ini bagi saya pribadi Ustadz sangat menarik untuk kita bicarakan, untuk kita bahas karena secara tidak langsung tema ini mengingatkan saya ke beberapa tahun silam gitu kan, saat saya nyantri, saat saya menjadi santri gitu kan. Mungkin hal ini juga akan dirasakan oleh para penonton semua, penonton setia semua di manapun Anda berada. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai hal tersebut, Ustadz, izinkan saya untuk sedikit mengajak Ustadz flashback ke beberapa tahun silam gitu kan, beberapa tahun silam ke flashback ke belakang mengenai pengalaman Ustadz saat menjadi santri. Itu gimana sih Ustadz? Alhamdulillah menjadi santri kalau tidak salah waktu itu tahun 96. Jadi 96 kalau di kampus 2 Bogor itu ya santrinya masih sedikit ya. Iya, berbeda dengan hari ini. Tetapi ya alhamdulillah waktu itu setelah lulus sanawiyah, pada waktu itu di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung mempunyai tekad Ustadz pada waktu itu. Pokoknya lulus sanawiyah harus mondok. Nah, ketika sampai di Bogor ternyata berbeda apa yang saya bayangkan, mondok itu seperti ini. Memang keadaannya jauh, artinya jauh berbeda apa yang di dalam bayangan. Ya. Tetapi waktu itu karena punya niatan yang sangat kuat harus mondok. Dari niat itulah waktu itu saya siap menjadi santri pesantren Darul Ulum. Dan keadaannya memang sangat, waktu itu masih sangat asri ya. Tahun 96, Ejang kayaknya belum lahir. Belum lahir, Ustaz. Ya, belum lahir. Ya, itu gimana prosesnya Ustaz dari Lampung bisa sampai ke Bogor gitu, Ustaz? Ya, alhamdulillah waktu itu pokoknya setelah lulus sanawiyah punya niat mondok, dan alhamdulillah bertemulah dengan pesantren Darul Kampus 2 Bogor. Kalau dulu kan namanya nyantri mondok itu kan yang mondoknya satu, yang ngantrinya bisa 2 bis atau 2 mobil. Ya, betul, tapi waktu itu Ustadz hanya diantarkan hanya 2 orang. Malamnya dianterin, paginya masih tidur, yang nganterin udah pulang. Nah, bagaimana perasaan kalau saat Ejang waktu itu begitu? Aduh, luar biasa, itu sedihnya gimana ya? Nah, itulah tiba-tiba ditinggal aja gitu ya. Ditinggal, pamitan enggak, langsung pulang aja pokoknya. Tetapi ya la haula waktu itu, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Pokoknya tekad mondok harus jadi santri seperti itu. Alhamdulillah Ustadz. Baik Ustadz, sedikit tadi flashback mengenai Ustadz. Sekarang ingin Ejang tanyakan Ustadz, menurut Ustadz sendiri kata santri itu apa sih Ustadz? Iya, kalau berbicara tentang santri, kata santri ini memang tidak asing ya, artinya di Indonesia khususnya. Kata santri itu tidak asing, tetapi yang terbayang kata santri itu adalah seseorang yang belajar tentang ilmu agama Islam dan di sebuah pondok pesantren. Gitu loh, yang terbayang ya kan. Jadi kriteria itu banyak ya, artinya pengertian santri itu banyak. Tetapi orang-orang yang belajar di pesantren dia memperdalam ilmu agama karena di antara ciri pesantren adalah ada santrinya. Maka ketika seseorang sudah masuk pesantren itu, ini gelar yang tidak diberikan dimanapun kecuali di lembaga pesantren. Ketika sudah masuk, maka titel santri itu melekat pada dirinya. Dari awal dia masuk, ya sampai dia meninggal dunia. Sampai sekarang juga Ejang masih tetap santri, Ustaz? Iya, tetap santri. Nggak ada namanya mantan santri, itu nggak ada. Kalau siswa bisa jadi mantan siswa, tapi santri tidak.
Ketika sudah mondok, artinya dia sudah nyantri, maka titel itu akan selamanya dibawa. Ya, baik Ustaz. Jadi sekali santri tetap santri begitu Iya, Ustaz? sekali santri tetap santri dimanapun dan kapanpun dia berada di mana, titel itu tidak akan bisa dihilangkan. Gitu. Maka tidak ada namanya kata mantan santri. Santri, ya baik Ustaz. Tadi Ustaz pernah ceritakan dihantarkan terus ditinggalkan gitu kan? Iya. Nah, selaras dengan hal tersebut Ustaz, bolehkah kami diberikan tips-tips supaya santri itu bisa betah, itu gimana sih Ustaz? Iya, mondok atau menjadi santri itu tidak mudah ya. Artinya tidak mudah itu butuh perjuangan. Kalau yang pertama itu, ini harus klik dulu nih niatnya nih. Artinya niat orang tua dengan anak. Ada yang artinya anak mondok karena dipaksa orang tua. Orang tua ingin anaknya menjadi santri. Tapi anaknya tidak ingin mondok. Tetapi ketika niat orang tua kuat, kemudian anak juga kuat, otomatis nih klik, nyambung niat orang tua dengan santrinya. Kemudian dengan niat yang kuat tadi itu, ketika akan mondok itu ya udah untuk mencari ilmu Allah gitu loh. Kemudian dia ridho segala apapun ketika dia sudah masuk pesantren, ya ridho gitu loh. Bagi orang tua ya harus ridho juga. Ya terkadang ketika menjadi santri itu butuh perjuangan ya banyak hal ya yang menyebabkan santri itu tidak betah di pondok. Baru 1 hari pengen pulang, 2 hari di pondok kabur, besoknya diantarkan lagi orang tuanya ke pondok. Itu hal yang biasa di pesantren itu. Yang penting niat orang tuanya dulu. Orang tuanya kuat niatnya, insya Allah nih nyambung. Karena kekuatan hanya di doa orang tua. Dan kemudian setelah orang tua itu ya ketika doa sudah, tinggal berusaha. Yakinkan bahwasanya mondok menjadi santri, kita berharap kepada Allah anak-anaknya menjadi anak yang solih dan solihah. Ini biasa, artinya di pesantren itu biasa terjadi. Ketika dia betah, mungkin harapannya ya pengen pulang. Kenapa? Ya karena tadi ya kebiasaan-kebiasaan yang ada di rumah ketika masuk pesantren kok tidak sama. Iya Ustaz, pasti berbeda gitu. Biasanya di rumah misalkan disiapkan ini itu sama orang tua gitu. Makanya sifat-sifat yang artinya buruk di rumah tadi itu jangan sampai terbawa di pesantren. Contoh kalau di rumah biasanya satu kamar bisa 1 orang atau 2 orang tidurnya. Tapi kalau di pesantren tidak. Satu kobong itu, satu kamar bisa jadi 30 atau 15 santri. Merasa nyaman tidak nyamannya kan seperti itu. Yang tadinya tidur sendirian di kamar, ketika pesantren, ya Allah kok banyak banget nih. Gitu. Kemudian makan yang biasanya setiap hari itu atau setiap pagi tersedia di meja makan oleh kedua orang tuanya. Hari ini ketika mondok harus mandiri. Ini harus terbiasa, dilatih. Karena kebiasaan-kebiasaan yang di rumah tadi, yang tidak baiknya jangan dibawa ke pesantren. Gitu. Nah ini artinya kiat-kiat ketika menjadi santri. Iya betul Ustaz. Jadi mungkin pertama tadi niat itu memang harus benar-benar mantap gitu ya. Selain niat juga harus ada dari motivasi atau mungkin dukungan dari orang tua. Ya, nah terkait motivasi tadi sedikit disinggung. Bagaimana sih Ustadz supaya santri itu semangat dalam belajar, semangat dalam menuntut ilmu gitu kan, terutama di pesantren. Jadi ketika niat sudah kuat masuk pesantren, tinggal kitanya, artinya santrinya tadi. Satu, berarti kan mencari ilmu Allah, gitu loh. Jadi di pondok itu mencari apa? Ilmu Allah. Ilmu Allah sangat luas. Nah setelah itu, setelah niatnya kuat mencari ilmu Allah, ya banyak hal yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, ketika di pesantren itu harus haus ilmu, gitu loh. Ini yang menjadi pemicu, penyemangat. Kenapa? Karena kehidupan pesantren akan berbeda dengan kehidupan di lainnya. Tapi kalau dia sudah haus dengan ilmu, dia tidak pernah puas dengan satu ilmu, maka dia akan mencari ilmu-ilmu yang lainnya. Karena di pondok itu perpaduan antara ilmu umum dengan ilmu-ilmu kepondokan, pesantren. Tuh, ternyata, di pesantren itu luas ilmunya. Ribuan ilmu insya Allah akan diberikan oleh
guru-gurunya. Nah itu pemicu ya, artinya pemicu niat kuat. Kemudian yang kedua itu haus dengan ilmunya. Jadi tidak ada kata berhenti untuk belajar. Itu seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Pertanyaan ini membuat Ejang juga untuk lebih berflashback lagi. Pertanyaan ini membuat Ejang flashback karena di sini Ejang mau nanyakan, Ustaz, tidak bisa dipungkiri bahwa pas saat kita mondok gitu, Ustaz, rasa kita rindu akan orang tua tadi mungkin pada biasanya di rumah kita tiap hari ketemu sama orang tua, terus pas di pondok tidak ada orang tua gitu. Nah, kira-kira Ustadz, tips atau mungkin kiat-kiat apa saja sih untuk menghindari hal tersebut, Ustadz, supaya gimana ya, supaya santri itu tetap betah di pondok gitu, tidak ada rasa mungkin sih wajar aja ya, Ustadz, kita rindu akan orang tua, cuman caranya untuk sedikit dalam tanda kutip kita melupakan hal tersebut itu gimana sih, Ustadz? Iya. Nah, yang pertama itu orang tuanya dulu. Biasanya kan kalau ini titip, taruh, tinggal. Orang tua menitipkan, menaruh artinya santrinya di pondok, tinggal. Untuk menghilangkan biasanya ini terjadi pada santri baru ya. Artinya santri baru tuh 1 hari, 2 hari, 7 hari mulai itu rasa-rasa kangen rindu orang tua, kangen rumah. Ini terbiasa terjadi. Ketika orang tua sudah artinya dia tega, artinya tega dalam artian menempatkan anaknya di pondok pesantren, yakinlah anak di pondok itu akan didik, dibina oleh guru-gurunya. Jangan khawatir, orang tua harus tega. Hari ini kalau orang tua tidak berlelah-lelah mendidik anak-anaknya, khawatir kita akan dilelahkan ketika masa tua. Jadi orang tua harus tega dulu nih. Saya nitip, kemudian taruh artinya harus tega, kemudian tinggalkan anaknya. Perasaan sedih pasti ketika orang tua meninggalkan putranya atau putra-putrinya di pesantren. Tetapi yakinlah air mata yang dikeluarkan oleh orang tua ataupun anaknya itu menjadi doa, menjadi rahmat. Untuk siapa? Kedua orang tuanya maupun untuk anaknya. Itu berkah. Air mata berkah itu doa. Terkadang, nah tadi orang tua menangisnya di depan anaknya. Jadi harapannya mah orang tuh nangisnya entar tuh di rumah. Nangis bareng bapak ibunya, jangan di pondok gitu ya. Bukan nggak boleh nangis di pondok, artinya khawatir begini. Ketika orang tua nangis, ini nangis, semuanya nangis, siapa yang diemin? Anak nangis, orang tua yang mendiamkan. Orang tua nangis, siapa yang diemin coba? Nah begitu, artinya perasaan-perasaan seperti itu pasti akan muncul orang tua. Jadi yakinkan dalam diri orang tua itu, ketika anak itu apapun dilakukan di pesantren itu adalah bentuk dari binaan, bentuk dari pendidikan. Contoh, kalau di pesantren itu biasanya ada orang tua ketika berkunjung. Kalau di pondok itu bisa terkenal dengan namanya mudifah. Melihat santrinya lagi nyapu. Jangan salah persepsi dulu orang tua. Tiba-tiba ntar, Ustadz, anak saya kesini kan mondok. Kenapa suruh nyapu? Bapak ibu yakinkan, nyapu di pesantren itu adalah bentuk dari pendidikan. Diajarkan apa? Tentang kebersihan. Hadis itu yang an-nazafatu minal iman, kebersihan bagian dari iman itu adalah pengamalannya seperti itu. Ya. Terkadang ini pendidikan yang tidak terlihat ya, tapi ini pendidikan secara langsung. Nak, sini nyapu. Nak, sini ngepel. Itulah pendidikan. Jadi intinya orang tua harus tega. Tega artinya melepas putra-putrinya, yakinkan mereka adalah mujahid-mujahid ilmu, mereka para penimba-penimba ilmu. Ingat loh, orang-orang yang menimba ilmu datang ke pondok itu mereka dipayungi oleh sayap-sayap para malaikat. Makanya orang yang menuntut ilmu itu sama seperti orang ibadah haji, mereka itu jihad. Pernah kan ya melihat ibadah haji itu? Iya, orang yang akan menaikkan ibadah haji, satu orang yang berangkat, yang nganterin banyak. Ya. Nah, seperti orang menuntut ilmu yang mondok bisa jadi satu, tapi yang nganterinnya beribuan. Mereka adalah membawa tadi keberkahan. Mereka datang ke pondok itu bawa keberkahan. Jadi tipsnya seperti itu, orang tua harus yakin, sabar, ikhlas, ridho, anaknya ditaruh di pondok.
Iya, berarti yakinkan pada diri orang tua itu sendiri supaya anaknya itu lebih mandiri tadi Iya, mandiri. diajarkan banyak hal di Banyak pondok hal. itu pasti Ustadz. Terus selain memang keberkahan gitu kan yang pasti insya Allah mungkin akan didapat. Nah dari sisi anaknya sendiri Ustadz gimana sih Ustadz? Kadang santri itu terutama saya juga gitu kan sempat misalkan rindu kepada orang tua, terus juga kangen kepada orang tua, itu cara mengatasinya gimana sih Ustadz kira-kira? Kalau yang pertama itu mendoakan kedua orang tua, kemudian berdoa. Yang ketiga saling mendoakan. Saling mendoakan nih kayaknya nih seru banget nih saling mendoakan dong. Ketika orang tua berdoa kepada Allah agar anaknya betah di pondok, anak pun berdoa. Diberikan artinya rasa sabar, ikhlas di pondok biar betah. Kemudian orang tua berdoa, anak berdoa, ketemulah doa itu. Tuh seperti itu. Jadi untuk mengatasi itu ya saling mendoakan. Kemudian kalau untuk hari ini ya, hari ini ketika mengatasi rasa rindu kepada rumah ya media-media sekarang sudah banyak, bisa nelpon. Biasanya kalau di pesantren itu sudah disediakan tuh di asrama. Nelpon orang tua dibatasi waktunya cuma 5 menit. Mungkin itu cukup untuk mengobati rindu atau kangen anak kepada orang tua. Ataupun orang tua rindu kepada anaknya. Itu seperti itu. Jadi saling mendoakan lah ya. Saling mendoakan. Orang tua mendoakan, kita juga mendoakan. Iya. Mungkin ketemu ya Ustaz ya. Ya begitu. Terus Ustaz, saat ini kan memang para santri masih di rumah Ustaz, belum kembali ke pondok gitu kan. Nah, pesan Ustadz untuk para santri lama yang memang akan segera masuk, dan juga pesan untuk santri baru nih Ustadz yang akan masuk ke pesantren itu, pesan Ustadz untuk mereka gimana Ustadz? Iya, karena kondisi masih pandemi ya, ini banyak pondok pesantren, khususnya di pesantren kita Darul Ulum itu, ya santri sampai hari ini masih diliburkan. Tapi mereka pun kegiatan hariannya atau kegiatan belajarnya masih dikontrol oleh wali kelas. Khawatir juga ini libur lama santri lupa gitu loh. Atau biasanya liburnya karena lama, aduh ada perasaan malas datang lagi ke pondok. Ya harapannya tadi satu, dia niat kembali ketika ke pesantren adalah untuk menuntut ilmu. Kemudian santri-santri yang masih berada di rumah seperti apa? Mereka, para santri ini ketika pulang ke rumah atau ke kampung halamannya, mereka itu memikul kehormatan kedua orang tuanya dan juga memikul kehormatan guru-gurunya. Maka tadi label santri ini selamanya masih ada nih. Iya. Jadi ketika mereka pulang nih, memikul kehormatan orang tuanya, kemudian kehormatan guru-gurunya. Maka ilmu yang didapatkan di pesantren itu ketika berada di rumah amalkan sebisa mungkin. Arti sebisa mungkin itu ya dari hal yang sederhana lah. Di hal sederhana, contoh salat fardu di masjid, kemudian membaca sholawatan, kemudian membaca Al-Quran, ramaikan. Artinya ramaikan masjid-masjid atau musola-musola dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Itu seperti itu. Jadi ketika hari ini masih libur, tanamkan, saya harus niat kembali nih, saya harus berjuang, saya harus menjadi mujahid ilmu, saya harus menjadi penimba ilmu. Agar apa? Sukses dunia maupun di akhiratnya. Insya Allah. Kalau untuk ini Ustaz, santri baru nih. Iya, kalau untuk santri baru nih yang masih tanda kutip kalau belum pernah ya bergambaran, sebenarnya niat yang kuat. Jadi niat yang kuat. Ya, ketika anaknya akan menjadi santri, orang tuanya juga harus santri. Saya akan nawaitu, saya akan berniatkan. Yang pertama, tawakal kepada Allah. Tawakal. Ingat ketika kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau meninggalkan istrinya dan anaknya di padang pasir yang tandus. Apa? Yakin Allah itu akan menjaga kok. Allah itu akan menjaga. Sama pada mujahid ilmu juga. Ketika orang tua nih ntar calon santri baru ketika menitipkan anaknya, yakin mereka di pondok dijaga oleh Allah. Yakinkan itu niatnya. Jadi niat yang kuat. Orang tua juga niat yang kuat. Tidak ada di pesantren itu yang namanya santri kelaparan. Kadang orang tua khawatir. Anak saya baru pisah nih,
belum pernah pergi lama nih dengan orang tua. Makan apa enggak? Tidurnya bagaimana? Mandinya bagaimana? Yakinkan mereka itu dijaga Allah. Kenapa? Karena mereka datang adalah sebagai para mujahid. Para mujahid. Jadi Betul, niat, Ustaz. niat itu penting karena harus kuat ini. Gitu. Tuh, Ustaz. Jadi gitu. Terakhir Ustadz, sebelum kita menutup obrolan kita, mungkin ada yang mau Ustadz sampaikan kepada para penikmat kaum muslimin, para penikmat konten-konten pesantren Darul Ulum, Ustadz, sebelum kita sudahi pembicaraan ini begitu. Para kaum muslimin, kaum muslimat, tonton konten Darul Ulum karena ini adalah bentuk dari ladang dakwah. Mudah-mudahan juga sebagai penebar manfaat dimanapun dan kapanpun. Darul Ulum akan selalu menebarkan manfaat. Tonton di sini ya, ada channelnya nih, lihat. Kemudian untuk calon santri baru, titel santri adalah titel yang sangat mahal. Kenapa? Karena menjadi seorang santri butuh perjuangan yang sangat keras. Mondok itu keren. Mari mondok ke pesantren Darul Ulum. Nah, begitu. Alhamdulillah. Terima kasih nih Ustadz atas waktunya, Iya, atas sama-sama. pengarahannya, atas hal-hal yang baru Ejang dapatkan kembali gitu kan. Sedikit banyaknya Ejang agak flashback juga ke belakang gitu kan. Iya. Terkait bagaimana Ejang dulu nyantri gitu kan, kayak gitu. Semoga Ustadz sehat selalu. Amin, amin. Dan Mudah-mudahan sekali lagi juga terima kasih. sehat. Amin, alhamdulillah. Baik, untuk para kaum muslimin semuanya, tetap ikuti terus channel-channel atau mungkin konten-konten dari pesantren Darul Ulum. Jangan lupa untuk selalu like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.